Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Hati-hati dengan berkarya, dengan perjuangan, melawat barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama wal fuqaha wal fudala wal kurama wal asatid wal asatidah nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua dan seluruh kepengurusan serta yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, diberikan selalu kemudahan dalam segala aspek kehidupan, dan selalu diberikan husnul khotimah dalam segala urusan. Perdana dan yang paling utama, sebelum kita kaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, mari semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk mengkaji. Tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan itu. Tidak semua yang mengaku yang beragama Islam diberikan kesempatan untuk memahami apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Dan satu-satunya jalan menuju faham ilmu agama adalah dengan hadir di majelis taklim. Ustadz, apakah dengan membaca saja tidak bisa dikategorikan orang yang dipahamkan agama? Belum tentu. Orang yang membaca saja, tetapi dia tidak punya guru sambung yang bisa memahamkan apa yang dia baca, maka bacaannya justru akan menjadi bumerang. Bisa jadi dia salah paham, bisa juga dia kepahamannya salah. Maka ilmu syariat tidak cukup hanya sekedar dibaca, maka harus tahu dan harus ngerti dari siapa dia mengambil ilmu itu. Maka dari itu, beruntunglah siapapun yang diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, berarti dia dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air tercinta, dimanapun Anda berada, salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin."
Menuntut ilmu itu sangat wajib, fardu ain bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan. Dan beliau pun juga bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu bisa dimulai sejak dalam kandungan sampai orang itu berada di liang kubur. Bayi yang usianya mulai 4 bulan ke atas itu sudah bisa mendengar walaupun dia masih di dalam kandungan. Sedangkan orang yang meninggal, yang berada di dalam kubur, dia pun juga bisa mendengar ketika orang yang berada di luar kubur mentalkinnya. Maka yang di dalam kandungan dan di dalam kubur saja bisa mendengar, kenapa yang di dunia ini sudah lahir dari kandungan dan belum berada di dalam kubur tidak mau menuntut ilmu? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kenapa ketika diberikan kehidupan justru tidak mau menuntut ilmu? Padahal kapan saja, dimanapun dan di usia berapapun, kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-41. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 88. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadisu al-hadi wal alba'un. Hadis yang ke-41. Ikungan Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As, diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ora bakal iman sempurna sapa ahadukum salah siji ira kabeh. La yu'minu ora bakal iman sampurna sapa ahadukum salah siji ira kabeh hatta yakuna hingga ana apa hawahu hawa nepsune ahad iku tabaan kang anut lima maring syariat jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan ma. Tidak akan sempurna iman kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Hadisun hasan sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih yang aku riwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah namanya dengan sanad yang sahih. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang namanya manusia pasti punya hawa nafsu. Pengen ini, pengen itu, pengen ke sana, pengen kemari, pengen yang sana, pengen yang sini. Ya ngono kuwi jenenge manungsa. Tetapi kalau kita memang betul-betul beriman kepada Rasulullah, hawa nafsu kita harus patuh, harus ikut lima ji'tu bihi, dengan apa yang Rasulullah syariatkan, dengan apa yang Rasulullah perintahkan, dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jadi ora kok sak karepe dhewe. Yakni yang dimaksud dengan Rasulullah, inna sahsa yajibu alaihi ayyu'arridu amalahu alal kitabi wa sunnah. Seseorang itu wajib untuk mendedikasikan amalnya, menjadikan amal perbuatannya itu sesuai dengan kitab Al-Quran dan sunnahnya Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhalifu hawahu wa yattabi'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menselisihi hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, mendidik hawa nafsunya, meluruskan hawa nafsunya, serta mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan. Contoh, pagi-pagi gini enaknya apa? Jalan-jalan, terus main-main, enaknya gitu. Tetapi kalau pagi Rasulullah mengajarkan kepada kita, waktu pagi adalah waktu untuk bekerja. Waktu pagi bagi yang tidak bekerja ada zikir. Bagi yang tidak zikir ada salat. Bagi yang tidak salat ada kajian ilmu. Semua ada contoh dari Rasul. Pagi-pagi tidur. Nah, pagi-pagi jam 7, jam 8 tidur. Dan memang hawa nafsu kita pengennya gitu. Apalagi pagi-pagi tidur, wah enak kayaknya ya. Nah, hawa nafsu yang menginginkan pagi-pagi tidur, itu harus kita perangi, harus kita kekang, harus kita luruskan, harus kita kendalikan. Dengan apa? Dengan contoh yang di situ telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia betul-betul beriman. Kalau orang tidak beriman, maka jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 dia tidur. Kalau beriman, dia pasti beraktivitas. Mungkin ada yang punya tanggungan, anak, menafkahi keluarga. Dia bekerja. Dengan bekerja itu juga sunnah Rasul. Yang sudah punya tanggungan, terus pekerjaannya di sore hari, pagi mungkin dia mengajar. Mengajar juga sunnah Rasul. Mungkin yang ibu-ibu di rumah, bapak-bapaknya bekerja, ibunya memasak. Memasak juga sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa seorang istri yang memasak dan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, maka pahalanya lebih besar bahkan daripada haji. Nah, perbuatan memasak, perbuatan bekerja, mencari nafkah, mengaji bagi yang ada waktu pagi hari, berzikir, sholat duha, bersedekah, semua itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hawa nafsu kita menginginkan untuk tidur. Nah, maka bagi orang yang beriman, menahan rasa kantuk, menahan tidur dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Wahada nadhiru qawlihi ta'ala. Keterangan ini termaktub dalam firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khairah min amrihim. Bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang yang mengaku iman baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasul sudah menghukumi suatu perkara kepadanya, maka dia pasti memilih perkara dari Allah dan Rasulullah, bukan dari dirinya sendiri. Ini tanda-tandanya. Siapapun yang mengaku iman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasul sudah menghukumi dengan A, sudah menghukumi dengan B, dia akan mengikuti hukum dari Allah dan Rasulullah. Itu dengan cara menepis
dari hukum pribadinya. Ketika Allah dan Rasulullah sudah menghukumi babi hukumnya haram dimakan, maka ketika ada makanan tersedia yang satu daging babi, yang satu daging kambing, yang satu daging ayam, maka pasti dia akan memilih sesuatu yang telah dihukumi halal oleh Allah dan Rasulullah. Walaupun daging babi dimasak lebih enak dan lebih sesuai keinginannya. Ketika ada minuman, di situ yang satu seger tapi haram, yang satu kurang seger tapi halal, dia hawa nafsunya pasti menginginkan yang seger, walaupun itu haram, hawa nafsu. Tapi bagi orang yang beriman, pasti memilih apa yang telah dihalalkan oleh Allah, apa yang telah dihalalkan oleh Rasulullah. Ketika berpakaian, ketika melihat di mall, melihat di toko, di situ ada pakaian-pakaian yang modis sekali, bajunya indah, tetapi kalau dipakai auratnya kelihatan. Seindah apapun pakaian itu, sebagus apapun pakaian itu, orang yang beriman akan memilih sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan Rasulullah. Sebagus apapun dunia ini menyajikan sesuai dengan keinginan hawa nafsu, maka bagi orang yang beriman tetap memilih apa yang telah dihukumi halal oleh Allah dan Rasulullah. Ini maksud dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman kalian semua sehingga hawa nafsumu mengikuti apa yang telah aku ajarkan. Saudara-saudariku, jamaah Iwabit on Air, rahimakumullah. Ketika kita membangun rumah, ada orang mengaku beriman, mengaku Islam, orangnya kaya, uangnya ratusan miliar. Dia mampu membangun rumah paling bagus sekecamatan, paling mewah sekabupaten. Membangun rumah dengan 10 lantai mungkin, dengan ada di situ tempat heli mungkin, atau membeli mobil Ferrari berpuluh-puluh mungkin. Tapi ketika dia betul-betul beriman, dia akan meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia lebih mementingkan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada hanya membangun rumah yang bermegah-megahan, yang di situ hanya mendatangkan kesombongan. Jadi kalau ada orang diberikan sebuah kekayaan hebat, lalu dia membeli mobil yang mobil itu kurang bermanfaat, berjejer-jejer, orangnya ngaku ustadz mungkin, ngaku ustadz mobilnya 16, Ferrari, Ducati, mobil buat apa kayak gitu. Mau buat undangan ngaji juga nggak pantas. Mau nolong orang sakit, bawa ke rumah sakit juga nggak pantas. Kan itu wujud syukur Pak Ustadz. Iya, wujud syukur sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ustadz bangun rumah 4 lantai, yang nempatin dia, istrinya, anaknya 2. 4 orang, rumahnya 4 lantai.
Mau buat apa itu rumah? Apa ndak boleh Pak Ustadz? Boleh. Itu hanya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Tetapi kalau dia betul-betul beriman, maka lebih baik digunakan yang lebih bermanfaat. Membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhannya, 1 lantai mungkin, karena 4 orang mungkin ada 4 kamar, atau ditambah 1 dengan kamar tamu, dan yang 2 lantai, yang 3 lantai bisa dijadikan pondok pesantren, atau bisa dijadikan tempat-tempat yang di situ lebih bermanfaat untuk agama, seperti yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sempat gempar, apa-apa yang tidak meniru sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menyebabkan sebuah masalah dan sebuah kontroversi. Bukan berarti saya tidak senang kalau ada orang terus pakai mobil terlalu mewah. Bukan, itu haknya. Tapi kepentingan hawa nafsu ketika terus dituruti dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ baru terukur ternyata keimanannya kurang. Ketika Anda membeli makanan, mungkin bisa sekali makan 1 juta, 2 juta, karena mungkin uangnya ratusan miliar. Tetapi keinginan-keinginan yang makan terlalu mewah itu adalah keinginan hawa nafsu. Makanan 1 juta paling juga kenyang. Tetapi yang diajarkan oleh Rasul bukan seperti itu. Kenapa kamu harus makan 1 piring 1 juta? Sedangkan sate kambing saja 1 piring cuma 50.000. Cobalah makan 1 piring 50.000 saja, dan yang 950.000 bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh lagi. Ketika seseorang diberikan uang banyak, hatinya, hawa nafsunya pingin punya motor moge yang harganya 250 juta. Namanya motor, ya tidak akan pernah bisa dinaikin orang 5. Namanya motor, ya rodanya 2. Ya cuman gitu-gitu saja. Kalau hujan ya pasti kehujanan, namanya juga motor. Sesuai keinginan hawa nafsu, pinginnya moge harga 250. Tetapi bagi orang yang beriman, membeli motor seharga 250 juta, ini adalah sebuah kekurangan besar atas keimanannya. Kenapa tidak dibelikan PCX saja atau NMAX saja? Sudah bagus, toh juga sama-sama motor yang harganya cuma 25 juta. 250 juta dengan 25 juta, ada 225 juta sisanya mungkin bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Apa enggak boleh Pak Ustadz? Boleh. Tapi bagi yang beriman, dia akan memikirkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dan apa yang lebih bermanfaat. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang segalanya mengikuti hawa nafsunya, maka segala sesuatu tidak akan pernah sesuai dengan sunnah nabinya. Orang bangun masjid namanya.
Masjid dibangun dengan anggaran 300 juta, setengah miliar, mungkin mentok 1 miliar. Sudah bagus, sudah besar. Tapi ketika semua itu diukur dengan hawa nafsu, bukan diukur dengan sunnahnya Rasul, maka membangun masjid dengan 15 miliar, 20 miliar, 50 miliar, bahkan 100 miliar diuber. Padahal masjid dengan anggaran 5 miliar, uangnya 15 miliar, 10 miliar bisa untuk mengentaskan fakir miskin, menyantuni anak yatim, membuat sumur-sumur wakaf menjadi lebih bermanfaat. Bisa dibelikan mobil-mobil ambulan gratis untuk siapapun yang sakit, membangun rumah sakit, membangun pondok pesantren. Itu jauh lebih bermanfaat daripada membangun masjid kecil yang nilainya puluhan miliar, akan tetapi hanya menampung jamaah yang sedikit. Bukan berarti saya menyalahkan yang membangun masjid berpuluh-puluh miliar tapi hanya gitu-gitu. Bukan. Tapi bagi orang yang beriman, dia lebih mementingkan mana yang lebih bermanfaat daripada kepuasan hawa nafsunya. Bisa dipahami jamaah Imamid maksud dari hadis yang ke-41 ini? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Saudara-saudariku, jamaah Imamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Ustadz, apakah ketika seseorang diberikan harta banyak, lalu dia sebaik-baik manusia, dia adalah yang paling bermanfaat dengan manusia yang lain? Anda boleh membeli Ferrari kalau memang harta Anda punya. Tetapi tolong dipikir, apa manfaat dari Ferrari yang Anda beli yang hanya muat dengan 2 orang? Terus Anda naik, kan saya syukur dengan Allah Pak Ustadz. Iya, tapi kesombongan akan terus bergelut dalam hatimu. Dan mobil Ferrari juga tidak bisa membawa orang sakit ke rumah sakit. Tidak bisa dibuat mengaji. Masa ngaji naik Ferrari? Saya juga belum begitu mengerti. Mau ngaji naik Ferrari, gasnya terlalu cepat, nanti nabrak lagi. Ferrari harga 5M. Cobalah berikan mobil, mungkin beli mobil yang Ribbon atau Alphard lah mungkin yang seharga 1M bisa muat satu keluarga. Dan yang 4M bisa dibuat yang lebih bermanfaat daripada beli Ferrari. Ustadz, saya punya uang 10 miliar, saya beli Alphard 1M, boleh? Boleh. Ustadz, saya punya uang 10M, saya belikan mobil Ferrari terbaru, boleh? Itu hawa nafsu, bukan kemanfaatan. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mewah, boleh mewah. Tapi pilihlah mewah itu yang bermanfaat, jangan mewah yang sesuai dengan keinginan. Ustadz, saya boleh nggak bangun rumah 2 lantai, 3 lantai besar? Boleh. Tetapi apakah rumahmu itu bermanfaat atau enggak? Orangnya 4, bangun rumah 3 lantai. Mau buat apa? Tapi Pak Ustadz, saya bangun rumah 3 lantai, tapi lantai 2 saya gunakan untuk kajian, lantai 3 saya gunakan untuk fasilitas umum, siapapun boleh menempati untuk acara-acara, silahkan. Itu berarti sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan berarti terus menuruti hawa nafsu, war PDW, bukan.
Itulah yang dimaksud orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan menepis hawa nafsunya demi mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu orang paling kaya di Madinah. Beliau punya ribuan onta, ribuan kambing, tanah tinggal ngomong. Tetapi beliau memilih rumah yang sederhana. Rumah beliau bukan jelek loh ya, sederhana. Kendaraan beliau ada begol, ada onta, ada kuda. Bahkan kuda perang beliau namanya Birdon, itu kuda terbaik. Memang digunakan untuk perang. Kalau digunakan untuk perang kudanya kuda jelek, ya mana bisa menang, berjalan aja nggak cepat. Jadi, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan kemanfaatan. Bukan berarti Rasulullah tidak mampu membuat istana, sangat mampu sekali. Tapi beliau memilih hidup sederhana. Bukan berarti dia tak mampu, tapi memilih mana yang lebih bermanfaat daripada menuruti hawa nafsu. Saudara-saudariku, jamaah Imam on Air tercinta dimanapun Anda berada, mungkin penjelasan dari hadis yang ke-41 sampai di sini dulu. Sampai jumpa di hadis yang ke-42 dan hadis terakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh jamaah senantiasa dilimpahkan keberkahan dan segalanya diberikan khusnul. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.